Sosok Prabowo saat ini selalu menarik perhatian publik sejak pengumuman dirinya akan bersanding di Pilpres 2024 kemarin. Atensi publik pun semakin tinggi terhadap mantan suami Titik Soeharto ini, tak kala dirinya berhasil memenangkan 58% suara. Beberapa saat yang lalu, muncul sebuah rekaman yang memperlihatkan kaki Prabowo seperti terseret saat tengah berjalan. Hal ini pun banyak melahirkan spekulasi. Ada yang bilang kesehatan Prabowo semakin memburuk karena mengalami stroke. Kejadian ini juga sempat jadi bahan olokan terhadap Prabowo. Dirinya bahkan dijuluki sebagai si pincang dari goa. Hal ini pun sontak ditepis dengan laporan kesehatan yang sebelumnya dirilis oleh RSPAD Gatot Subroto. Data laporan menunjukkan kesehatan paslon dari nomor urut 2, khususnya Prabowo Subianto, dikatakan layak untuk menjadi kandidat Pilpres. Merebaknya spekulasi tersebut, ternyata ada alasan di balik kaki pincang Prabowo. Salah satu alasannya adalah latar belakang militer yang dimiliki. Pada tahun 1981, bersama atasannya, Luhut Binsar Panjaitan, Prabowo dikirim ke Jerman Barat untuk belajar sekaligus pelatihan penanganan anti-teror. Mereka belajar kepada pasukan Grasshoppers 9, polisi perbatasan yang terlibat dalam upaya melawan kelompok Black September yang berbuat kerusuhan pada Olimpiade Munich 1972. Bersama 5 tentara Turki, mereka dididik dan berlatih keras selama 22 pekan. Dalam latihan itu, Prabowo jatuh dalam sebuah latihan terjun payung yang mengakibatkan kakinya patah. Bahkan Luhut sebagai atasan Prabowo sampai menandatangani persetujuan operasi besar untuk menangani kaki Prabowo. Berangsur pulih, rasa sakit itu tak pernah dirasakan selama puluhan tahun. Sayangnya rasa sakit itu baru muncul beberapa tahun belakangan ini yang mempengaruhi caranya berjalan. Pada 2019 kemarin, Prabowo menyambangi rumah sakit di Brisbane, Australia untuk mengobati kakinya yang mengalami trauma. Namun kakinya belum pulih secara sempurna hingga saat ini. Prabowo punya banyak pengalaman terluka saat dirinya ikut aktif berperang sebagai prajurit TNI untuk Indonesia. Statusnya sebagai prajurit tentu diharuskan menjadi berani mengambil resiko dalam situasi dan kondisi apapun. Salah satu keberaniannya adalah saat Prabowo menyelamatkan atasannya dari bidikan sniper Fretilin pada operasi Seroja, Timur Timur. Prabowo menjadi satu-satunya anggota yang berani menyelamatkan komandannya yang terluka akibat tembakan sniper. Kala itu, ia membuka baju tanpa senjata, maju mengangkat atasannya. Sepak terjangnya dalam dunia militer sudah mendapat pengakuan dunia. Karir militernya diawali saat ia mendaftar di ABRI di kota Magelang dan lulus pada tahun 1974. Kemudian ia memperoleh posisi kepemimpinan senior seperti Susilo Bambang Yudhoyono. 2 tahun setelahnya, Prabowo menjalani tugasnya di Komando Pasukan Sandi Yuda yang merupakan sebuah unit pasukan khusus yang menjadi bagian dari Angkatan Darat pada saat itu. Prestasi membanggakan ditorehkan saat usianya 26 tahun. Prabowo menjadi komandan peleton termuda dalam operasi Tim Nanggala di Timur Timur. Dalam operasi tersebut, Prabowo ditunjuk untuk memimpin misi menangkap Wakil Presiden Fretilin yang merupakan Perdana Menteri pertama Timur Timur, Nicolau dos Reis Lobato. Di penghujung Desember 1978, pasukan Prabowo akhirnya berhasil melacak dan kemudian menembak mati Nicolau di perut ketika ia sedang dikawal di Maubis, kota bersejarah di distrik Ainaro. Peristiwa ini pun menandai berakhirnya perlawanan terbuka Fretilin terhadap invasi militer Indonesia dan bermulanya pendudukan militer atas bekas wilayah jajahan Portugal tersebut. Dengan prestasi gemilang itu, Prabowo juga pernah menduduki jabatan sebagai wakil komandan pada Detasemen Khusus 81 Satuan Anti Teror di Kopasanda pada tahun 1983. Di tahun yang sama, Prabowo memimpin pasukan khusus yang bertanggung jawab atas pembantaian Keraras di Timur Timur. Pembantaian Keraras terjadi pada Agustus sampai September 1983. Orang-orang yang selamat dari pembantaian ini dikurung di kamp konsentrasi yang dijaga oleh pasukan Prabowo, di mana banyak di antara mereka yang meninggal karena kelaparan dan mengalami penganiayaan. Akan tetapi, Prabowo mengaku bahwa dia tidak berada di dekat distrik Vikwiki ketika pembantaian itu terjadi. Prabowo juga pernah menjadi wakil komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328, Infanteri Lintas Udara yang berada di bawah kendali Brigade Para Rider 17 Sakti Budi Bakti, Divisi Infanteri 1 Kostrad pada tahun 1985. Bersamaan dengan itu, Prabowo mengikuti kursus perwira infanteri tingkat lanjut di Fort Benning di Amerika Serikat untuk pelatihan komando.
2 tahun kemudian, tepatnya tahun 1987, setelah menamatkan pelatihan Special Force Officer Course di Fort Benning, ia menjadi komandan batalion tersebut dan menjabat selama 3 tahun. Pada awal tahun 1990-an, sebagai Panglima Kopassus Grup 3, Mayor Jenderal Prabowo berusaha menumpas gerakan kemerdekaan Timor Timur dengan menggunakan pasukan tidak teratur yang disebut geng ninja. Pasukan ini menggunakan kerudung dengan pakaian hitam dan beroperasi pada malam hari. Setahun kemudian, ia menjabat sebagai Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 yang bermarkas di Cijantung. Dalam kapasitas itu, Prabowo yang saat itu telah berpangkat Letnan Kolonel terlibat dalam operasi perburuan dan penangkapan Sanana Gusmo, salah satu tokoh pemimpin gerilyawan Fretilin. Selanjutnya, pada tahun 1993, Prabowo kembali ke pasukan khusus yang kini dinamai Kopassus. Di sana, dirinya diangkat menjadi Komandan Grup 3 Sandi Yuda, salah satu komando kontra-insurgensi Kopassus. Sejak saat itu, Prabowo menjabat sebagai Wakil Komandan Komando di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Agung Gumelar dan Brigadir Jenderal Subagio Hadi Siswoyo. Prabowo benar-benar menjadi prajurit andalan dan namanya begitu melambung tinggi tak kala dirinya memimpin Operasi Mapenduma di daerah Pegunungan Papua pada tahun 1996. Tujuan dari operasi tersebut adalah pembebasan 11 orang peneliti yang disandra oleh organisasi Papua Merdeka. Dari 11 orang tersebut, 5 diantaranya adalah orang Indonesia, 4 orang Inggris, 1 orang Belanda, dan istri yang sedang hamil asal Jerman. Sayangnya, 2 sandera laki-laki asal Indonesia tewas sesaat sebelum operasi penyelamatan. Operasi ini melibatkan dukungan rahasia dari atase militer Inggris dan veteran SIS, Kolonel Ivor Halbert. Setelah berhasil memindahkan sandera, Kopassus di bawah pimpinan Prabowo Subianto memulai pembalasan terhadap desa-desa yang diklaim mendukung gerakan OPM. Saat menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus, Prabowo mempelopori dan mendukung misi menaklukkan puncak Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia. Bersama tim pendaki Indonesia yang terdiri atas anggota Kopassus, Wanadri, FPTI, dan Mapala dari Universitas Indonesia pada tahun 1997. Kelompok ini pun bisa mencapai puncak dan berhasil mengibarkan bendera merah putih. 20 Maret 1998 menjadi hari bersejarah bagi Prabowo. Pasalnya saat itu, Prabowo Subianto diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrat, yang beranggotakan 27.000 orang. Sebuah jabatan yang sama yang pernah disandang mertuanya Soeharto. Jabatan ini diberikan padanya setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Soeharto untuk periode kelima sebagai presiden. Sebagai Panglima, Prabowo meminta Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Wiranto agar diizinkan untuk menggerakkan pasukan cadangannya dari luar Jakarta untuk membantu meredam kerusuhan pada Mei 1998. Tak kunjung menemui jalan, akhirnya Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh B.J. Habibie yang dilantik pada hari yang sama. Bersamaan dengan hal itu, Prabowo menemui Habibie dan meminta agar dirinya ditunjuk sebagai Panglima ABRI menggantikan Wiranto. Sayangnya, Habibie memilih memberhentikan Prabowo dari jabatannya sebagai Panglima Kostrat. Alasan utama pemberhentian Prabowo adalah kekhawatiran akan adanya kudeta. Dikabarkan Habibie menerima laporan bahwa pasukan Kostrat yang dipimpin oleh Prabowo bergerak menuju Jakarta, Kuningan, dan Istana Merdeka yang dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Tak hanya itu, Prabowo juga terlibat dalam beberapa peristiwa kontroversial selama masa krisis politik 1998. Meskipun karir militernya telah usai, gelar militer masih melekat pada sosok Prabowo. Bagaimana tidak, Presiden Joko Widodo memberikan gelar Jenderal Kehormatan bagi Prabowo pada 28 Februari 2024 kemarin. Menurut Jokowi, Prabowo telah berkontribusi besar bagi negara dan pantas menerima bintang Yuda Dharma. Jokowi menyebut bahwa pemberian gelar ini juga telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Jelang pelantikannya, Prabowo akan menjadi Presiden Indonesia ketiga yang berlatar belakang militer setelah Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono. Berdasarkan silsilah ayah dan kakeknya, Prabowo merupakan generasi ketiga dari keluarga yang menduduki jabatan tinggi di Indonesia sejak didirikan pada tahun 1945. Ada fakta yang cukup unik dari nama Prabowo.
Ayahnya Sumitro menamai Prabowo dengan nama adik laki-lakinya sendiri yang terbunuh dalam insiden melawan pasukan Jepang di Lengkong, Tangerang selama Revolusi Nasional Indonesia.